Oke, halo YouTube, ketemu lagi dengan Bengkel RC. Kali ini tidak ada kit di meja saya, tapi kita mau bahas baterai ya. Jadi kenapa lithium polymer itu jadi banyak pilihan untuk beberapa player atau pemain mobil RC atau remote control, atau mungkin bahkan ke RC drone, itu mereka juga lebih memilih lithium polymer karena mereka butuh rating nilai discharge atau rating C-nya itu tinggi ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan rating C itu adalah nilai dalam satuan waktu di mana nilai C ini kita gunakan untuk menguras baterai. Contoh, di sini saya punya baterai lithium polymer 5200 mAh dengan nilai C-nya 100. Nah, nilai C100 ini kalau dikonversikan menjadi nilai satuan waktu itu adalah kalau 1C dari kapasitas 5200 mAh ini dia dikuras. Kalau dikuras dengan nilai 1C itu berarti dikuras dalam waktu 1 jam. Nah, ketika nilai C-nya itu tambah tinggi, berarti nanti tinggal dikalikan berapa. Jadi misalnya saya punya 10C. Kalau 10C berarti 1 jam dibagi 10 itu kira-kira 6 menit ya. 6 menit. Berarti kalau 10C 5200 mAh ini akan dikuras dalam waktu 6 menit. Jadi 5200 mAh ini bisa kita burst, bisa langsung kita habiskan dalam waktu 1 menit 6 menit, sorry. Itu kalau nilainya 10C. Lah, kalau nilainya 100C, berarti baterai 5200 mAh ini bisa kita kuras dalam waktu 36 detik saja. Artinya sekian puluh ampere itu dia keluarkan dalam satu waktu untuk menguras baterai 5200 mAh ini hanya dalam waktu 36 detik kalau nilainya 100C. Nah, sedangkan di lithium ion nilai satuan maksimum discharge-nya itu dalam satuan ampere. Nah, contoh yang saya punya ini baterai lithium ion terbaru keluaran dari Rextar ya. Ini produk saya sendiri. Untuk yang 3000 mAh ini dia nilai maksimum discharge-nya adalah 20 ampere karena sel yang saya gunakan untuk baterai yang 3000 mAh ini adalah LG HG2, di mana rating nilai maksimum discharge-nya itu hanya 20 ampere. Sedangkan baterai yang satunya lagi ini yang tipe 2600. Yang tipe 2600 ini nilai maksimum discharge-nya lebih tinggi, yaitu 30 ampere karena sel dari lithium ion yang saya gunakan di sini adalah Sony VTC5A, dimana kalau berdasarkan datasheetnya nilai maksimum discharge-nya itu adalah 30 ampere. Jadi yang ini bisa kita burst maksimum discharge-nya itu lebih tinggi daripada yang 3000 ya. Tapi tetap kalau kita butuh high current discharge dalam waktu singkat ya untuk menguras sebuah kapasitas baterai, otomatis kita akan lebih butuh baterai lithium polymer, bukan lithium ion. Nah, jadi lithium polymer ini lebih cocok kalau yang nilai rating C-nya itu tinggi, itu kita lebih cocok gunakan untuk RC yang high speed karena dia butuh dalam satu waktu itu ampernya dikuras lebih cepat. Beda kalau misalnya kita mau main RC Adventure yang
motor atau ESC itu tidak memerlukan ampere yang sekian besar dalam satu waktu. Nah, lithium ion ini bisa kita jadikan pilihan, dimana kalau lithium ion ini otomatis tentunya harga lebih murah karena rating C-nya juga kecil, kemudian maksimum discharge-nya juga jauh lebih kecil daripada lithium polimer. Yang kedua, lithium ion ini kalau dari pengalaman saya itu lebih awet, karena memang yaitu tadi dari nilai maksimum discharge-nya dia yang lebih kecil, jadi baterai ini akan jauh lebih awet karena tidak serta-merta selalu dipaksa, mengingat dia juga punya keterbatasan yaitu maksimum discharge-nya tadi ya. Otomatis dia akan jauh lebih awet daripada lithium polimer. Tapi itu hanya sebatas teori pribadi saya, tapi dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan, lithium polimer itu memang terutama yang nilai C-nya besar itu rawan seperti ini, kembung. Ini ada gas di dalam sel anoda atau katodenya. Sebetulnya ini bisa di repair kalau kita mau bongkar kemudian kita keluarkan gasnya. Jadi kalau sudah kondisinya kayak gini, biasanya koneksi antara anoda dengan katodanya, setiap lapisan lithium polimer yang ada di dalamnya itu sudah mulai kurang baik ya. Jadi biasanya kalau baterai yang sudah agak kembung, kalau teman-teman di komunitas RC bilang itu hamil ya, baterai yang kayak gini nih biasanya sudah ya sebentar lagi umurnya mau pensiun lah. Jadi ini bisa kita jadikan pilihan, yaitu lithium ion. Kemudian untuk lithium ion ini sendiri saya merakitnya menggunakan spot weld yang memang dikhususkan untuk baterai lithium ion 18650 ataupun lithium ion yang lain. Jadi tidak kita solder, tapi kita menggunakan industrial spot welding. Kenapa? Apakah baterai lithium ion itu tidak boleh disolder? Sebetulnya disarankan untuk tidak, tapi apakah bisa disolder? Bisa, dengan beberapa trik khusus. Ya bukan trik khusus sih sebetulnya, tinggal kita bersihkan permukaannya, kita gunakan flux dan timah yang baik serta solder yang bagus juga. Kita bisa melakukan soldering di kutub dari lithium ion ini sendiri. Tapi hal itu nggak disarankan. Jadi yang lebih disarankan adalah menggunakan spot welding ya. Jadi bagian kutub positif dan kutub negatif ini boleh disolder sebetulnya, tapi hal tersebut tidak disarankan. Karena apa? Pada saat temperatur tertentu itu justru nanti akan merusak kandungan kimia atau kandungan chemical yang ada di dalam sel baterai lithium ion itu sendiri. Jadi memang kalau untuk industrial ada bagusnya atau sebaiknya baterai lithium ion itu tidak disolder, melainkan menggunakan spot welding ya. Nah, seperti ini. Kalau baterai menggunakan spot welding, bekasnya akan seperti ini kira-kira. Nah, jadi dia panasnya hanya dalam satu puls waktu saja, tidak terusan, sehingga panasnya itu tidak sampai masuk ke dalam sel si baterai lithium itu sendiri, sehingga proses assembling atau perakitan baterainya itu nanti tidak akan merusak si sel baterai itu sendiri. Ya kali kita beli baterai lithium kemudian kita pengen bikin sendiri atau DIY sendiri, tapi akhirnya jadinya malah merusak ya kan. Nah, jadi tetap disarankan kalau bisa, kalau mau merakit gunakan spot welding. Nah spot welding kalau bisa yang spot welding beneran, jangan yang spot welding yang ya ala kadarnya. Boleh ndak? Boleh. Spot welding yang model PCB yang pakai baterai lithium itu banyak orang jual, tapi ketika dia fail MOSFET-nya, kemudian pulse-nya tidak bekerja dengan baik, bukannya kita dapat
spot welding yang bagus, tapi malah merusak sel baterai kita itu sendiri karena terlalu panas. Jadi kira-kira itu, dan jika teman-teman minat dengan lithium ion Rexstar ini, ada dua pilihan, yaitu 3000 mAh dengan maksimum discharge 20 ampere atau yang 2600 mAh dengan maksimum discharge 30 ampere. Pilihannya bebas, mau 2S, 3S. Sebetulnya sampai dengan berapa S pun saya juga sanggup merakitkan, tinggal nanti sesuai kebutuhannya sampai di mana. Tapi untuk sementara sampai dengan sekarang yang saya listing di marketplace Tokopedia saya itu baru 2S dan 3S. Yang 2S dengan voltase 7,4, sedangkan yang 3S dengan voltase 11,1. Nah, untuk link Tokopedia saya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton.